wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisara Susman. Saya dari kelas D, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat dan ciri bahasa, bahasa sebagai objek linguistik, sejarah dan aliran linguistik, masyarakat bahasa dan variasi bahasa, linguistik interdisipliner, fonologi, dan morfologi. Pertama, hakikat dan ciri bahasa merupakan sistem komunikasi yang terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Beberapa ciri utama bahasa antara lain. Yang pertama, arbitraritas. Tanda bahasa tidak memiliki hubungan langsung dengan makna yang diwakilinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure. Produktivitas. Bahasa memiliki kemampuan untuk menciptakan kalimat baru dari elemen yang ada. Sistematis. Bahasa mengikuti aturan tata bahasa yang jelas dan teratur. Fleksibilitas. Bahasa dapat berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Kedua, bahasa sebagai objek linguistik. Bahasa dipelajari dari segi struktur fungsi dan penggunaannya. Dalam masyarakat, ahli seperti Noam Chomsky berpendapat bahwa bahasa adalah perangkat mental yang mendasari kemampuan manusia dalam berkomunikasi, menekankan aspek kognitif dalam penggunaan bahasa. Sejarah dan aliran linguistik. Linguistik telah berkembang dari kajian filologi menjadi disiplin ilmiah yang lebih terstruktur. Beberapa aliran linguistik yang terpenting adalah: pertama, strukturalisme, menekankan analisis struktur bahasa dengan Saussure sebagai tokoh utama. Kedua, fungsionalisme, memfokuskan pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial seperti yang dijelaskan oleh M.A.K. Halliday. Keempat, masyarakat, bahasa dan variasi bahasa. Masyarakat bahasa adalah kelompok orang yang berinteraksi menggunakan bahasa tertentu. Dalam konteks ini, variasi dapat terjadi dalam bentuk dialek, sosiolek, dan idiolek. Contoh bahasa Indonesia memiliki variasi seperti bahasa Betawi, Jawa, dan Sunda. William Labov berpendapat bahwa variasi bahasa mencerminkan stratifikasi sosial dalam masyarakat, menunjukkan bagaimana bahasa dapat mencerminkan status sosial. Linguistik interdisipliner. Linguistik tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu, seperti psikologis, antropologi, dan sosiologis. Contoh yang jelas adalah psikolinguistik yang menganalisis bahasa dalam konteks perilaku manusia dan proses mental. Fonologi. Fonologi adalah kajian tentang bunyi-bunyi dalam bahasa dan sistem yang mengaturnya. Dua aspek penting dalam fonologi adalah fenom, unit bunyi terkecil yang mampu membedakan makna kata, intonasi, dan tekanan. Elemen dapat memengaruhi makna kalimat secara keseluruhan. Ahli fonologi seperti Nikolai Trubetskoy menekankan pentingnya studi fonologi dalam memahami struktur bahasa. Morfologi. Morfologi adalah kajian tentang struktur dan bentuk kata. Dua aspek utama dalam morfologi adalah morfem, unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna, proses pembentukan kata. Ini mencakup berbagai cara seperti afiliasi dan reduplikasi. Leonard Bloomfield menyoroti pentingnya morfologi dalam memahami cara pembentukan dan perubahan kata dalam bahasa. Nah, materi ini memberikan gambaran komprehensif tentang linguistik dari hakikat bahasa hingga aspek teknis seperti fonologi dan morfologi, serta hubungan dengan masyarakat dan disiplin ilmu lainnya. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.